Hai, selamat pagi semua para siswa kami. Hari ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya sama kalian semua. Nama Ibu Mariati Mary Barus. Ibu akan mengajar mata pelajaran IPA terpadu. Ya. Untuk hari ini Ibu akan mengajari kelas 7. Ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, kalian juga sudah pasti pernah belajar IPA ya di kelas 6 SD. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran IPA kamu itu, di mana hari ini materi kita objek IPA dan pengamatannya. Terutama materi kita adalah kerja dan metode ilmiah. Kita lanjut ya. Nah, cabang-cabang ilmu biologi ya perlu kamu ketahui, yaitu ada histologi, ekologi, anatomi, genetika, botani, fisiologi, dan morfologi. Semuanya ini adalah cabang ilmu biologi. Nah, kamu bisa nanti melihat apa itu pengertian histologi, ekologi, botani, histologi, dan selanjutnya di internet ya. Kemudian kita akan lanjut lagi belajar mengenai kerja ilmiah. Nah, dalam pelajaran IPA itu, kerja ilmiah itu ya memiliki sikap ilmiah. Nah, yang pertama sikap ilmiah adalah rasa ingin tahu. Anak-anak kami semua kelas 7 ya, rasa ingin tahu itu harus kita miliki untuk melakukan suatu penelitian misalnya. Kemudian kita juga harus punya yang kedua itu sikap ilmiah kejujuran ya. Kejujuran itu sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Misalnya kamu melakukan pengamatan, datanya itu harus kamu tulis yang sebenarnya, nggak bisa kamu tulis yang data yang tidak benar atau kamu buat-buat ya. Jadi kamu harus ada rasa kejujuran lah dalam hal mengamati suatu benda ya. Sikap yang ketiga adalah terbuka terhadap pendapat. Nah, kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap pendapat kita kepada teman, apalagi pada saat belajar ya. Kita harus selalu terbuka terhadap pendapat orang lain ya, anak kami. Kemudian sikap yang berikutnya kita lanjut adalah kreatif. Kamu sebagai siswa harus punya rasa kreatif ya, kreasi. Dalam sikap ilmiah ini sangat dibutuhkan itu kreatif anak kami ya. Jadi jangan cuma diam aja, kamu harus kreatif juga. Kemudian ada teliti, sikap teliti. Kita harus dalam melakukan pengamatan atau kerja ilmiah ya, harus ada sikap teliti kepada sesuatu yang akan kita amati lah dalam objek IPA. Kemudian ada sikap objektif ya. Kita nggak boleh melihat sikap yang tidak benar ya. Kita harus bersifat objektif selalu dalam kerja ilmiah. Kemudian dapat bekerja sama. Kamu harus bisa bekerja sama kepada teman kamu ya. Kamu harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain, membuka sifat ya. Kemudian kita lanjut dengan metode ilmiah ya. Metode ilmiah ini sangat penting dalam pembelajaran IPA. Nah, apa itu metode ilmiah? Nanti kita lihat ya anak-anak kami. Metode ilmiah itu ya merupakan suatu cara dalam IPA kita harus melakukan metode ilmiah. Nah, apa itu langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ada beberapa langkah, yaitu yang pertama merumuskan masalah. Nah, yang kedua ada observasi atau pengamatan. Nah, yang ketiga pengumpulan data atau informasi. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap percobaan yang kita lakukan ya anak kami. Kemudian ada setelah hipotesis ini kita akan lanjut, yaitu adanya eksperimen atau percobaan. Nanti di sini kita akan melakukan eksperimen sesuai dengan masalah apa yang akan kita bahas. Selanjutnya setelah percobaan eksperimen kita akan melangkah ke
kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita akan menyimpulkan kira-kira apa jawaban dari masalah itu. Nah, kemudian kita lanjut keterampilan ilmiah. Dalam keterampilan ilmiah itu ada yang pertama adalah melalui pengamatan objek. Nah, dalam pengamatan objek ini kita akan lihat apa itu, yaitu dapat dilakukan dengan alat indera. Alat indera ini kamu sudah tahu kan? Alat indera itu misalnya seperti mata, lidah, kulit. Nah, contohnya dengan objek itu kita bisa melihat suatu bentuk, warna, dan ukuran. Nah, kita lanjut. Kemudian ada namanya pengamatan kualitatif. Ini juga menggunakan alat indera kamu, yaitu mencium, melihat, merasakan, meraba. Kan? Lanjut pengamatan kuantitatif. Ya, pengamatan ini nanti akan memerlukan alat ukur seperti yang digambar ini. Ya, ini adalah stopwatch, ini mistar, kemudian ini pengukur suhu. Ya, ini ada gelas kimia, kemudian ini ada timbangan. Nah, kita lanjut. Di sini ada kegiatan pengamatan. Ini adalah suatu contoh kegiatan pengamatan. Di sini kamu bisa membuat suatu kegiatan pengamatan, misalnya yaitu mengenai bentuk daun, panjang, lebar, permukaan daunnya bagaimana, dan warnanya. Ini bisa kamu buat di rumah ya, anak kami. Kita lanjut keterampilan ilmiah. Pengelompokan dilakukan setelah mengamati karakteristik objek dan mengelompokkannya. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjutkan ke keterampilan ilmiah 3, merencanakan eksperimen, membuat rancangan percobaan. Lanjut lagi, yaitu keempat, interpretasi hasil, melihat dan menerjemahkan data atau fakta yang didapat. Nah, yang kelima adalah komunikasi hasil. Setelah kita mendapatkan kesimpulan dari percobaan, kita harus bisa mengkomunikasikan hasilnya. Gimana hasilnya, ya kan? Bisa kita komunikasi dengan guru, dan kita juga bisa. Di sini ada contoh rancangan percobaan. Albert ingin mengetahui pengaruh pupuk, buatan, dan kompos pada tanaman. Kemudian Albert menentukan judul percobaannya, ya, tujuan, tempat, alat, dan bahan. Tak lupa ada 3 variabel yang harus ditentukan Albert. Nah, setelah itu ya ada namanya variabel independen, kontrol. Nah, ini semuanya nanti bisa kamu bahas kembali ya. Kemudian ada contoh eksperimen. Albert menanam stroberi di kebunnya dengan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk buatan dan pupuk kompos. Albert akan mengamati tinggi tanaman stroberi, banyak daun, dan banyaknya buah. Nah, di sini kita bisa lihat variabel independen atau bebasnya, yaitu jenis pupuk buatan dan kompos. Nah, variabel dependennya atau terikat mengamati tinggi tanaman stroberi, banyak daun, lebar daun, dan banyaknya buah. Nah, variabel kontrolnya adalah tanaman stroberi yang tumbuh tanpa pupuk. Macam-macam alat laboratorium ini dia ya, nak. Kemudian kita lanjut ya. Setelah kamu nanti melihat video ibu, kamu bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas. Ada 2 aja tugasnya ya. Yang pertama, tuliskan 5 cabang ilmu biologi. Kedua, tuliskan 4 sikap ilmiah yang harus kita miliki pada kinerja ilmiah. Demikian dulu pada hari ini ya pelajaran IPA kita. Nah, lain kali kita akan sambung lagi ya. Terima kasih, selamat pagi, dadah.